Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Dian Puspita Laras akan sedikit memaparkan materi tentang pembelajaran IPS dalam konteks kurikulum 2013. Nah, sebelum itu, apa sih pengertian dari kurikulum? Kurikulum dipahami sebagai susunan mata pelajaran yang diajarkan pada jenjang pendidikan secara sederhana. Namun, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya keliru. Namun, pemahaman ini harus diperdalam karena kurikulum tidak hanya berkenan dengan mata pelajaran saja. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun beberapa ahli memperluas definisi dari kurikulum tersebut. Yang pertama, menurut Murray, kurikulum adalah kesempatan belajar yang direncanakan untuk peserta didik di sekolah dan institusi pendidikan lainnya. Kurikulum juga dapat dimaknai sebagai rancangan pengalaman yang diperoleh peserta didik ketika kurikulum tersebut diimplementasikan. Kurikulum dapat juga diartikan sebagai langkah kegiatan perancangan kegiatan interaksi peserta didik dengan lingkungan belajar, seperti interaksi dengan dirinya sendiri sebagai guru, sumber belajar, dan lingkungan belajar lainnya. Menurut Sanjaya, pada tahun 2008, kurikulum adalah kumpulan dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi pengalaman belajar yang harus dilakukan oleh peserta didik, strategi dan cara yang dapat dikembangkan, evaluasi yang dirancang dalam bentuk nyata. Sedangkan menurut Oliver dalam Olivia pada tahun 1992 memiliki 4 elemen dasar. Yang pertama, program of study. Program of study ini yaitu sebaran materi yang berupa konteks knowledge dalam bentuk mata pelajaran yang ditawarkan dalam suatu rentang program pendidikan. Yang kedua, program of experience, yaitu sebaran rencana pembelajaran dalam bentuk kurikulum nyata, aktual kurikulum, yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga, program of service, yaitu program konkret pelayanan pembelajaran dan sistem penyampaian pembelajaran dengan menggunakan ragam metode pendekatan serta strategi dan media pembelajaran yang digunakan. Yang keempat, hidden curriculum, yaitu suatu kondisi kurikulum tersembunyi berupa layanan program yang secara nyata tidak dirancang atau tidak dikondisikan sejak awal dalam perencanaan kurikulum, tetapi membuahkan output ataupun outcome yang tidak diramalkan sebelumnya. Selanjutnya, kurikulum 2013 dalam perspektif pelaksanaan dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2013 bagi seluruh sekolah di Indonesia. Secara faktual, tahun 2016 kemudian wajib diimplementasikan secara menyeluruh dan memiliki 3 model. Yang pertama, Subject Center Curriculum. Apa sih itu Subject Center Curriculum? Ialah menggunakan disiplin ilmu sebagai nama mata pelajaran seperti istilah bidang studi seperti matematika, fisika, geografis, sosiologi, dan disiplin ilmu lainnya. Yang kedua,
Korrelat kurikulum ialah model yang menyajikan nama mata pelajaran yang memiliki kedekatan sejenis dikelompokkan menjadi suatu bidang studi seperti mata pelajaran. Yang ketiga, integrated kurikulum ialah model yang tidak lagi menampakkan nama disiplin, ilmu atau bidang studi, tetapi nama mata pelajaran diambil dari suatu pokok masalah yang perlu dipecahkan dan dari masalah tersebut. Kurikulum 2013, kebijakan dilahirkan dari campuran model desain kurikulum. Pelaksanaan pembelajaran menganjurkan pembelajaran saintifik yang mengacu desain kurikulum berorientasi pada peserta didik. Dan peserta didik dibawa untuk mengamati kehidupan masyarakat tentang permasalahan sehingga bersifat kontekstual. Selanjutnya, standar kompetensi lulusan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah dipaparkan bahwa pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini dijadikan sebagai kurikulum 2013 dan dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun 7 kehidupan masa kini, untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Kurikulum 2013 memberikan fokus diri pada basis karakter dan kompetensi, namun patut disadari bahwa pendidikan karakter bukan hanya menjadi beban satu pihak, akan tetapi menjadi tanggung jawab pada seluruh pelaku pendidik, guru, pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan dalam bentuk apapun, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang dimanfaatkan sebagai media pembelajaran harus dinilai dari aspek analisis karakter dan kompetensi yang ingin dibentuk. Selanjutnya, dalam pasal 1 ayat 2, standar kompetensi lulusan meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar menengah, dan standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Adapun manfaat utama SKL adalah pertama, sebagai batas kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidik. Yang kedua, sebagai rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lainnya. Yang ketiga, sebagai arahan peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kemudian, pada standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. Yang kedua, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. 3. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013. Istilah pembelajaran dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang.
Sudut pandangnya dianggap paling awal menyajikan konsepsi pembelajaran adalah sudut pandang behavioristik. Pandangan ini mengatakan pembelajaran adalah sebagai proses perubahan tingkah laku peserta didik melalui pengoptimal lingkungan sebagai stimulus belajar. Secara esensial, pembelajaran mengandung dua karakteristik utama, yakni yang pertama, pembelajaran melibatkan proses mental peserta didik secara maksimal yang menghendaki aktivitas berpikir, dan yang kedua, pembelajaran diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik yang pada gilirannya kegiatan berpikir dapat membantu memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. Nah, kedua karakteristik pembelajaran bukan hanya dilakukan untuk transfer pengetahuan, melainkan kegiatan yang harus dilakukan secara aktif, beraktivitas dalam upaya membangun pengetahuan sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki. Selanjutnya, orientasi pembelajaran IPS secara umum didefinisikan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan usaha sadar serta terencana untuk mewujudkan suasana maupun situasi belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan definisi di atas, saya menemukan 3 pokok pikiran utama yang terkandung di dalamnya. Yang pertama itu usaha sadar terencana, yang kedua mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya, dan yang terakhir memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ketiga pokok di atas senantiasa mampu dirangkul oleh sosok guru. Hal ini dikarenakan guru memiliki peranan yang sangat strategis dalam peningkatan mutu pendidikan. Dalam konteks pendidikan ilmu pengetahuan sosial yang disingkat sebagai IPS, ditemukan gabungan antara ilmu humaniora dan ilmu sosial, dan diintegrasikan sedemikian rupa. Ilmu pengetahuan sosial atau disingkat dengan IPS didesain atas dasar masalah dan realitas sosial dengan pendekatan interdisipliner. Dengan demikian, secara khusus kemudian pengertian pendidikan IPS dapat dipahami menurut National Council of Social Studies atau disingkat sebagai NCSS bahwa social studies as the integrated study of the social science and humanities to promote civic competence. IPS merupakan studi integrasi ilmu sosial dan humaniora untuk meningkatkan kompetensi warga negara. Nah, sekian dari pemaparan materi yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.